Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan semata-mata mencari pahala dari Allah, Allah ampuni semua dosanya yang lalu. Mengapa begitu penting ampunan? Karena setiap diri-diri kita terancam oleh dosa kita. Jadi yang membuat hidup ini tidak tenang adalah dosa. Yang membuat datangnya bertubi-tubi berbagai musibah adalah dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena perbuatan tanganmu sendiri. Artinya dosa kita. Kita terancam oleh dosa-dosa kita. Dari mulai balik semua sudah dicatat. Semua maksiat kita tercatat. Semua maksiat yang kita lakukan kalau tidak ditobati akan berurutan datang menjadi berbagai musibah untuk kita. Kita tidak terancam oleh siapapun. Hakikatnya kita terancam oleh dosa kita sendiri. Kalaupun ada orang yang menyakiti kita, besar kemungkinan diundang oleh kita pernah menyakiti yang lain atau dosa-dosa lainnya. Makanya kalau ada yang mengatakan, kenapa ya hati saya selalu gelisah? Nanti anjurannya adalah perbanyak istighfar. Artinya itu memang ada dosa di sana. Ciri dosa itu dua, satu gelisah, yang kedua takut ketahuan orang. Jadi jangan merasa aman ini. Hari demi hari kita itu akan berdatangan tabungan dosa dan maksiat, kecuali kalau diampuni oleh Allah. Dan Ramadan ini bulan ampunan. Coba lihat, dari 1 tahun ada 1 bulan yang paling mulia, Ramadan. Dari 1 bulan ada 10 hari terakhir yang paling top dari 30 hari. Dan dari 10 hari terakhir ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam Lailatul Qadar itu doa yang dimohonkan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ya Allah yang maha pengampun, pemaaf. Sesungguhnya innaka afuwun, sesungguhnya engkau pemaaf. Maka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maafkan saya. Al-afu ini kalau dari ilmu yang didapatkan, bedanya dengan ghafur, kalau ampunan Allah ditutupi, tetapi al-afu dicabut, dihapus sampai ke jejak-jejaknya. Seperti orang berjalan di padang pasir, ada jejak, kemudian datang angin, hilang jejaknya. Dengan istighfar Allah tutupi dosa kita, tapi nanti jumpa ketika kita dihisab, ketemu hanya pakai tabir sehingga orang tidak lihat dosa kita. Tapi dengan al-afu, dengan kemaafan Allah ini tidak ada jejaknya. Mungkin diantara kita ada yang pernah punya jejak digital. Gimana menghapuskannya? Mudah saja bagi Allah. Tidak ada orang yang bisa membukanya.
Jadi puncaknya Lailatul Qadar saja tetap permohonannya itu dihapuskan semua jejak dosa dan aib kita. Hadirin sekalian, jangan pernah merasa aman dalam hidup ini, karena dosa-dosa yang tidak diampuni akan jadi petaka. Nah, Ramadan ini bulan ampunan. Makanya serius sekali mohon ampun kepada Allah, serius ibadahnya supaya bersih. 2, Ramadan ini spesial karena pahalanya melimpah ruah. Oh, hadisnya tadi kurang satu ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, maksudnya ini salat ya. Salat malam khususnya di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan benar-benar hanya mencari pahala dari Allah, hapus dosa kita. Ini kelihatannya tenang-tenang begini, punya dosa tidak sih? Hah? Punya tidak? Itu semuanya ada, sekecil apapun ada catatannya dan kembali kepada kita. Nauzubillah. 2, apa bulan Ramadan? Bulan pahala. Amalan sunnah dicatatkan wajib. Jadi semakin banyak sholat sunnah yang kita lakukan bisa menutup, mudah-mudahan ya, bisa menebus berbagai sholat-sholat kita yang kurang baik. Dan sekali sholat yang wajib 70 kali. Kita gemporlah 70 rakaat. Jadi kalau kita bagus menggunakan kesempatan Ramadan memperbanyak sholat, bagus itu. Dan amal-amal lainnya dilipat gandakan. Semakin ikhlas, semakin berlipat. Khususan tentang sholat, coba selain menambah sholatnya, yang fardu tidak boleh ditambah, tapi rawatib tambahannya. Qobla subuh. Qobla subuh itu pahalanya dunia berikut isinya. Dalam safar pun Rasulullah SAW tidak meninggalkan qobla subuh. Sekuat tenaga 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggalkan. Kalau yang fardunya sekuat tenaga TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ini memang sekarang hujan. Apa artinya hujan? Artinya air turun ke bumi, ya. Itu mah gampang ada. Artinya pahala ke masjidnya lebih besar karena harus melawan kemalasan, malas ke masjid. Tambah lagi ada alasan, katanya kan kalau hujan lebat tidak ke masjid tidak apa-apa. Masalahnya kita rumahnya di depan masjid dan sudah ada payung. Hujan lebat di padang pasir itu membahayakan karena lumpur, pasirnya turun, ada banjir. Kita hujan segini masih teratasi dengan payung. Benar? Jangan memudah-mudahkan sesuatu yang masih mungkin kita raih. Sholat Isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah seperti sekarang sepanjang malam dianggap sholat terus menerus, pahalanya. Jangan tinggalkan. Wah, kalau gitu saya mau Isya dan subuh aja. Ciri-ciri orang yang bekal bagus itu ditolong Allah adalah justru duhur, asar, maghrib juga ke masjid. Karena begini rumusnya ya, kalau kita melakukan kebaikan dengan benar dan Allah menyukai, Allah akan memampukan kita melakukan kebaikan yang lain. Azan berkumandang, kita dengarkan, kita jawab.
berhenti main HP. Bahkan mana yang lebih utama? Saya dapat ilmunya, kalau kita sedang baca Quran, adzan berkumandang, jawab adzan. Allah menyukai itu perintah. Rasulullah menyuruh kita menjawab adzan. Dan ketika azan berkumandang, Rasulullah itu seperti tidak kenal kepada, maksudnya langsung fokus kepada Allah. Seperti tidak kenal ke istrinya. Pasti kenal, tapi langsung pikirannya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka toko usaha tutup saja. Wah, gimana dong kalau toko ditutup? Pembeli bagaimana? Pembeli diajak sholat, ya bagus kan? Nanti rezekinya jadi berkurang dong kalau tutup. Dengar, yang nyuruh sholat siapa? Allah. Yang membagi rezeki siapa? Allah. Masa aneh ya, kita nurut ke Allah terus Allah jadi nggak ngasih rezeki? Nggak mungkin, tidak mungkin sama sekali. Sudah tutup saja. Ini usaha-usaha di Darut Tauhid, setiap adzan tutup, tetap rezeki sesuai rencana Allah. Mustahil gara-gara kita mematuhi Allah kemudian Allah jadi menghalangi pemberiannya. Tidak, sesuai rencana Allah. Bagaimana kalau sedang pernikahan, azan, ya hentikanlah dulu suara apa yang tidak ada manfaatnya. Fokus jawab azan, sholatlah. Nanti dandan gimana? Ya didandanin lagi. Makanya jangan terlalu medok ya. Lanjut. Tepat waktu berjamaah di masjid. Gimana kalau rumahnya jauh dari masjid? Makin bagus dong, pahalanya makin banyak. Sahabat-sahabat sesudah mengetahui keutamaan pahalanya, jalan menuju masjid satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Tapi kami naik motor, masa sambil ngeboseh? Jangan akal-akalan lah ya, Allah sudah tahu berapa jauh. Nanti ada pahalanya. Wudu dari rumah. Wudu dari rumah itu sunnahnya. Bagaimana kalau di jalan batal? Ya wudu lagi di masjid, ya itu mah sederhana. Setiap jalan dari, dengar, kalau ingin sholat khusyuk dari azan menuju sholat, stop untuk urusan duniawi, zikir yang banyak. Sudah berhentilah main HP terus. Dunia baik-baik saja kok, kecuali bagi orang-orang tertentu yang memang diberi amanah sehingga harus tetap memantau, yaitu beda urusannya. Tapi model-model kita, presiden bukan, ya kan, dokter ahli bedah bukan, dokter anestesi bukan, sudahlah. Kalau sudah azan menuju qomat, sekuat tenaga gak usah buka HP. Katanya mungkin kita tidak buka HP sejam setengah, mungkin tidak sih sampai 2 jam. Tanya ke Ronaldo. Tahu Ronaldo siapa? Pemain bola atau Messi atau para pemain sepak bola. Saya lihat mereka tidak main HP, tapi mereka main bola, ya kan? Ada di lapangan sepak bola. Dan baik-baik saja. Kenapa kita dari adzan ke qomat begitu tetap lengket dengan masalah di HP? Emang dunia akan kacau kalau kita tidak jawab segera. Proporsional, ya. Tulis di statusnya tuh, maaf, sedang sholat. Halo, kenapa seperti yang keberatan begini?
Masih nggak tahu masalahnya, nggak tahu ya, dan tidak mau tahu. Allah mengetahui apa yang kita lakukan dari mendengar adzan pada waktu wudhu. Wudhu itu yang betul, wudhu itu menggugurkan dosa itu. Tetesan air yang jatuh tuh gugur dosa. Bagusnya kita merasa ini sedang digugurkan. Bagus. Kalau Imam Ghazali dulu menganjurkan sambil wudhu tuh ya sambil tobat. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat pikiran. Jadi sudah wudhu saja sudah anteng dengan Allah. Ayo hadirin, lebih bagus lagi jaga wudhu. Tiap batal sekuat tenaga wudhu lagi. Coba Ramadan ini kan, siapa tahu kita mati hari ini, kan bagus mati dalam keadaan wudhu. Mau mencoba? Ya nggak mau, tidak apa-apa, tidak akan bertengkar. Coba rekan-rekan jaga wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, tidak usah boros airnya. Sholat berjamaah di masjid, usahakan. Jangan mau sholat sendiri kalau tidak darurat ya, karena pahalanya beda. 24, 27 kali lipat. Sholat sunnahnya apa? Qobla subuh, jangan tinggalkan. Qobla duhur, berapa rakaat? 4 atau 2 boleh. Ada 10, ada 12 rawatib itu. Ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Kalau dihitung ini sudah 10 atau 12. Apakah boleh yang lain-lainnya? Tentu tahiyatul masjid, jangan duduk. Bagaimana kalau sedang azan Jumat? Apakah kita nunggu adzan selesai atau sholat? Nah, ini beda nih. Kalau sedang sholat Jumat, dengar adzan, yang ilmu yang didapatkan sholat saja. Karena Rasulullah juga sedang khutbah Jumat, ada yang baru datang, suruh sholat dulu. Tahiyatul masjid, penghormatan ke masjid. Jadi tidak usah nunggu adzan selesai. Kalau ini sholatnya menjadi di dalam, khususnya yang diketahui dari sholat Jumat itu sholat saja. Jangan duduk ke masjid, datang duduk sebelum sholat dulu, itu adabnya. Tambah lagi sholat duha, yang paling awal syuruk itu ya. Dari ini sekarang, dari sholat subuh sampai waktu syuruk, diisi dengan zikrullah. Ini zikrullah nih, kita ini sedang belajar untuk mematuhi perintah Allah. Ada baca Quran, ada tafakur, ada membaca wirid-wirid. Itu pokoknya urusan dengan Allah. Nanti sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya haji, umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Wah, kalau gitu saya tidak usah haji, ini pahalanya. Kalau ibadah haji kewajiban bagi yang mampu. Tunggu, sayang ya, kita nyari pahala. Tahu ciri orang syukur? Ciri orang syukur itu adalah banyak ibadahnya. Apalagi sholat-sholat apa? Model-model kita ini ya bagus kalau ada waktu, apalagi sudah merasa enggak enak, sholat untuk tobat. Ada yang mengatakan sholat tobat, tapi sempurnakan wudhu kemudian sholat. Aduh, astagfirullah, tadi perkataan saya tidak baik, tadi omongan saya berlebihan. Sholat minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, tadi mata saya tergelincir. Sholat, sholat tobat, sholat untuk bertobat. Punya keinginan, sholat.
Harusnya sholat itu sesuatu yang paling asyik. Biasanya kan kalau seseorang jatuh cinta kepada seseorang, dengar namanya aja sudah bergetar, ya kan? Misalkan fulana, fall in love with fulana, harusnya kita mendengar nama Allah tuh wajilat qulubuhum. Dengar ayat-ayat Allah. Saya dengar kemarin cerita ada seseorang yang ditelepon oleh seseorang yang dia sukai, itu sampai gugup katanya. Harusnya kalau kita mendengar azan, makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kalau sudah wudu mau sholat itu wah sudah beda situasinya, seperti mau ketemu, mau menghadap maksudnya. Coba saja misalkan ada orang yang sangat kita hormati datang, itu kan beda secara psikologis. Kemarin aja waktu musim kampanye ada yang mau kesini menisarariap, walaupun gak kepilih ya. Harusnya menjelang sholat itu secara psikologis kita, saya akan menghadap Allah, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Kita mau menghadap kepada gini-gini. Ini kalau kita mau ketemu dengan orang yang dermawan, mau ngasih pinjem, ngasih uang, ngemodalin, mau memberikan bantuan, kan beda itu. Ya, maaf, ingat aja dulu waktu kita ke tim Darut Tauhid ke Dubai waktu itu, mau presentasi untuk pembangunan pesantren. Waduh, persiapannya stakar kebek karena di sana ada donatur yang mau menyediakan dana. Siap-siap berangkat ke sana dulu waktu sebelum membangun banyak. Sampai di sana sabar nungguin. Ketika datang kita ingin mempersiapkan yang terbaik, hanya mengharapkan ada dana wakaf untuk kesini. Bari nggak jadi, ya nggak ada penjelasannya juga, bingung menjelaskannya. Tapi persiapannya setakar kebak, pergi jauh-jauh ribuan kilometer di sana nunggu, benar-benar dipersiapkan. Nah sekarang kita menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik, penguasa langit bumi, yang menentukan segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Harusnya mau sholat itu yes gitu. Kita biasa aja. Harusnya apa yang kita mau tinggal minta ke Allah, benar? Apalagi Ramadan, mustajabnya doa. Ya boleh sambungkan tangannya begini, ini perjuangan antara sahur ya. Kan biasanya juga sahur di pesantren. Tapi kenapa sahur yang sekarang lebih ngantuk ya? Angkat. Oh, yang tidur nggak akan ngangkat tangannya. Angkat, ya semuanya angkat. Ayo yang ngantuk. Tinggi. Alhamdulillah. Enak tidak? Biasanya kan kalau enak mau diulang ya kan? Ayo kita ulang 100 kali. Tuh, berarti enak tuh tidak bisa selama. Enak ya, kita tunggu 2 jam. Oh ya. Duren senang tidak? Senang, enak. Sok 1 karung. Oh. Makanya yang enaknya lama itu adalah syukur. Sampai di mana kita tadi ceritanya ya? Oh, pahala sholat ya. Sedih, sholat. Kecewa, sholat. Cemburu. Ini misalkan ada satu
satu ikhwan ditaksir oleh 5 akhwat. Aduh. Oh, katanya menjatuhkan kaum wanita. Baiklah, kita balik sekarang. 5 akhwat naksir kepada satu ikhwan. Hah? Jadi maunya gimana? Tadi satu ikhwan ditaksir 5 akhwat, nggak boleh. Sekarang 5 akhwat naksir satu ikhwan. Ini teh menghibur supaya tidak ngantuk. Nah, cemburu, sholat, karena sholatlah yang lebih menenangkan. Ada yang ngancam, bagaimana? Sholat, sholat segala-galanya. Maaf, sholat bisa meminta segala hal, karena Allah sangat kayak kunci sholat itu. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Ini asli nih, mumpung Ramadan ada waktu sholat, datang ke masjid lebih awal sholat, tunggu dengan sholat. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin, doa di sholat itu komplit. Rabbighfirli, ampunan, warhamni, kasih sayang, wajburni, kecukupan, warfa'ni, derajat. Kalau diangkat derajat itu artinya, salah satu artinya oleh Allah dicegah kita dalam perbuatan hina. Warzuqni, rezeki, wahdini, petunjuk, wa'afini, keselamatan, wa'fu anni, ampunan, kemaafan Allah. Komplit, komplit. Ayo Ramadan ini perbanyak sholat. Maaf ya, aduh, ini saya urusannya dimudahkan Allah, ini ditolong oleh Allah, Allah memudahkan, rezeki cukup, sehat, keluarga aman. Hati-hati yang nyebut saya bersyukur ke Allah. Tahu syukur itu apa? Salah satu ahli syukur cirinya banyak ibadahnya. Jadi tidak cukup waduh kita bersyukur ya, lihat ibadahnya. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya, sampai pecah-pecah karena lamanya tahajud. Ya Rasul, engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tapi ibadahmu seperti ini. Afala akunu abdan syakuro, apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau ingin tahu ahli syukur, kuat ibadahnya, bukan cuma ngaku-ngaku, wah kami mah bersyukur, lihat ibadahnya seperti apa. Kalau malas ibadah gak termasuk ahli syukur, baru ngaku-ngaku aja. Ingin ditambah nikmat dari Allah, jadilah ahli syukur. Cirinya adalah harus lebih kuat lagi ibadahnya. Mikir atau ngantuk, kombinasi katanya. Saya ngantuk sambil mikir. Ya sok terserahlah ya, kita tidak akan berdebat. Apalagi ya tahajud. Gimana nih, apakah kita terkunci 11 rakaat saja? Bagi yang sudah ingin lebih banyak sholatnya, tarawih di masjid jangan dulu ditutup witir. Kalau 11 di masjid, ya nanti sampai ke rumah sholat lagi. Nanti bangun sepertiga malam terakhir sebelum sahur, jam 3 sholat lagi. Saya ingin lebih panjang sholatnya, bawa mushaf, baca 1 rakaat 1 halaman, berarti 2 rakaat 1 lembar. Kalau ditambah 5 kali sholat lagi, 5 kali, udah 1 juz lagi itu malam-malam. Nggak kerasa diri. Kalau 1 rakaat 1 lembar, 2 rakaat 2 lembar, maka dengan mana sih? 5. Terserahlah hadirin, pokoknya yang banyak. Jadi mulai kita biasakan sholat itu jangan sholat yang ingin bacaannya pendek saja ya. Makanya maaf ya, kalau orang-orang yang diberikan karunia Allah bisa paham Al-Quran, pasti anteng itu sholat itu, anteng hadirin.
Kita kurang anteng karena kurang ngerti bacaan. Kalau sudah paham, enak itu sholat itu, ya. Makanya usahakan kursus memahami Al-Quran, bahasa Arab. Bolehkah kita kursus ngobrol? Boleh. Tapi kalau boleh menyarankan, yang paling penting dari bahasa Arab itu kita memahami Al-Quran. Halo? Kan itu betul buku petunjuk bagi kita, ya, Kitabullah. Jadi Ramadan ini tambah sholatnya, tambah duha. Silahkan aja, ada waktu sholat, jaga wudhu. Dan sholatnya itu berkualitas. Salah satu teknik berkualitas, ya, adalah, kan bedanya melaksanakan sholat, mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Ciri khasnya adalah hadir dan menjiwai bacaan dan gerakan sholat. Itu kuncinya. Nah, supaya kita hadir, yang pertama harus dilatih bagi diri kita adalah takbir. Allahu Akbar. Ada yang di sini, ada yang di sini, sama, terserah ilmu yang didapat. Allahu Akbar. Ketika menyebut Allah Maha Besar, usahakan hati kita tuh hadir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lah yang menciptakan jagat semesta alam, yang menguasai, yang memiliki, yang menggenggam semesta alam, yang dahsyat sekali besarnya. Sedangkan dunia ini kecil tiada arti. Kita, we are nothing, enggak ada apa-apanya. Mulut menyebut Allahu Akbar, segalanya jadi enggak ada apa-apanya. Kitanya enggak ada apa-apanya. Masalah kita nothing bagi Allah Subhanahu wa taala. Benar? Urusan-urusan kita, urusan kerjaan, urusan keluarga, nothing, enggak ada apa-apanya dibanding kemahabesaran Allah. Masa kita lagi sholat mikirin ayam, ini penghinaan. Mikirin peda, mikirin sendal. Kemarin saya ada yang mau ngasih sepeda, masuk itu ke sholat, Allah, aduh sepeda, hai, gak ada apa-apanya. Demi Allah, kalau Allahu Akbarnya mantap, les yang lain tuh jadi gak ada apa-apanya. Tinggal kita menikmati bacaannya. Fatihahnya dinikmati, Subhana Rabbiyal Azim, dinikmati. Ketika, makanya dari pindah gerakan ke gerakan itu pakai takbir, supaya ngilangin dulu tuh yang suka masuk-masuk ke dalam sholat kita. Apa sih? Kita bisa bayar utang gimana pakai mikirin utang lagi sholat, kan? Sesudah beres baru doa nanti minta dibayarin utang. Tapi kalau lagi sholatnya Allahu Akbar. Bolehkah dalam sujud minta? Boleh. Nah itu sah ya, kalau lagi sujud kita doa memang begitu. Tinggal yang benar bacaannya, jangan jadi nambah-nambah bacaan. Allah tolong abdi Gusti, ampun ya hutang ayeuna bade ditagih ya Allah, itu lagi sujud. Jangan begitu. Pak, hafalin dulu doanya yang supaya tidak nambah-nambah perkataan dalam sholat pakai bahasa Indonesia. Walaupun ada ulama yang menyampaikan kalau kita belum hafal doa dalam bahasa Arab, di hati lah kita meminta supaya tidak keluar di lisan kita bacaan yang atau kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan sholat. Sholat ini Ramadan ini bulan sholat. Itu aja dulu, nanti malam diteruskan Ramadan bulan Al-Quran dan bulan sedekah. Oh iya, keutamaan Ramadan adalah pahala melimpah ruah. Yang ketiga, Ramadan juga saat mustajabnya doa. Dan yang keempat, Ramadan saat setan dibelenggu. Hah?
Kenapa setan dibelenggu kita masih error? Ya, nanti malam kita bahas ya. Kenapa nih? Gimana nih kalau Ramadan kita sukses? Kan gini, ada nafsu, surat Yusuf ayat 53, dan ada setan. Inilah yang paket ini yang sering membuat kita tergelincir. Nah, setannya dibelenggu, tinggal kita nafsunya kita kendalikan. Gimana caranya? Nanti malam ya, rasakan ya. Baik, sekian